kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Uji Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan, berkembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Tadi, Mbak. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak kah? Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi Bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai buktinya di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita perkara bicara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib. Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh, gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan ranahnya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana ranahnya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan,
Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kabar Bareskrim sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya, kita secara akal sehat saja lah kali itu. Bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga Undang-Undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan publik dan kembali menjadi sorotannya di berbagai platform media sosial. Topik yang akan kita ulas kali ini masih berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, yang sehingga saat ini terus memunculkan perdebatan panjang. Ya, teman-teman, dalam sebuah forum diskusi yang beredar luas di internet terjadi adu argumen yang cukup panas antara mantan Sunso 2G dengan pihak yang membela keaslian ijazah Jokowi. Bahkan suasana diskusi disebut-sebut memanas hingga nyaris terjadi insiden pelemparan mikrofon akibat perdebatan panjang dan semakin tajam. Lalu seperti apa sebenarnya jalannya perdebatan tersebut dan mengapa isu ini kembali menarik perhatian publik? Mari kita bahas bersama sampai selesai. Ya, teman-teman nalar politik, polemik mengenai ijazah Jokowi memang bukan isu baru, namun dalam beberapa bulan terakhir pembahasan ini kembali mencuat setelah berbagai pihak terus mengajukan pertanyaan mengenai dokumen pendidikan yang dimiliki Presiden Jokowi. Di sisi lain, pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM berkali-kali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni sah dari kampus tersebut. Dalam video yang beredar, Sunso 2G terlihat mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya masih belum terjawab secara tuntas. Ia menyoroti pentingnya transparansi dan pembuktian yang dianggap dapat mengakhiri sebuah spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari pihak lain yang tetap meyakinkan bahwa penjelasan UGM selama ini sudah cukup jelas. Ya, perdebatan semakin menarik ketika masing-masing pihak saling menyampaikan argumentasi yang berbeda. Di satu sisi terhadap kelompok yang menganggap bukti yang sah memadai dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun di sisi lain terdapat kelompok yang merasa masih ada pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Banyak penonton menilai bahwa Suwanto 2G tanpa cukup tegas dalam menyampaikan pendangannya. Ia beberapa kali meminta agar pembahasan fokus pada bukti dan fakta dan dapat diverifikasi. Menurutnya, jika suatu persoalan tersebut diperdebatkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka akan terus menjadi bahan spekulasi di ruang publik. Sementara itu, pihak membela keaslian ijazah Jokowi tetap bertahan pada posisi mereka. Mereka menilai bahwa berbagai klarifikasi yang pernah disampaikan UGM serta sejumlah dokumen yang telah diperlihatkan sudah cukup menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Jokowi memang pernah menempuh pendidikan di kampus tersebut. Perbedaan pandangan inilah yang membuat diskusi berlangsung sangat alot. Yang menarik perhatian netizen adalah suasana forum yang beberapa kali terlihat memanas. Nada bicara yang meninggi serta saling potong argumen membuat diskusi menjadi semakin tegang. Banyak potongan menganggap momen tersebut mencerminkan betapa sensitifnya isu ini di tengah masyarakat Indonesia. Di media sosial sendiri, perdebatan mengenai ijazah Jokowi telah berkembang menjadi 2 kubu besar. Ada yang meminta agar isu ini segera diakhirkan karena dianggap tidak lagi produktif. Namun ada pula yang menilai bahwa setiap pertanyaan publik harus dijawab secara transparan sebagai bagian dari dokumen demokrasi dan keterbukaan informasi. Terlepas dari perdebatan yang ada, satu hal yang pasti adalah isu ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap persoalan yang berkaitan dengan pemimpin negara.
Publik ingin mendapatkan kepastian dan kejelasan sehingga tidak ada lagi ruang bagi spekulasi maupun informasi yang simpang siur. Ya, banyak pengamat juga menilai bahwa polemik yang berkepanjangan justru dapat mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan lain yang lebih mendesak. Karena itu sejumlah pihak berharap agar seluruh proses pembuktian dilakukan melalui jalur hukum dan mekanisme yang berlaku sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Pada akhirnya, setiap pihak tentu memiliki pandangan masing-masing, namun dalam negara hukum, membuktikan dan fakta yang dapat diverifikasi tetap menjadi landasan utama dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan tetap kritis, sekalipun bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Ya teman-teman, mari kita bacakan beberapa komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa kalau memang semua sudah jelas, kenapa perdebatan ini masih terus berlanjut? Dan juga ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa saya setuju, semua pihak sebaiknya fokus pada bukti, bukan opini. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa diskusinya panas, tapi publik memang berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa semoga persoalan ini segera diselesaikan supaya tidak terus menjadi polemik nasional. Ya teman-teman, nalar politik itulah pembahasan kita kali ini mengenai perdebatan panas yang melibatkan Susno, 2G, dan polemik ijazah Jokowi yang kembali ramai diperbincangkan publik. Terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang, tentu kita dapat berharap agar setiap persoalan ini diselesaikan melalui fakta dan data mekanisme hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ya, jika kalian memiliki pendapat mengenai isu ini, silahkan tulis di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghargai perbedaan pandangan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI.